Hai semuanya, perkenalkan kita dari kelompok satu dengan anggota yang pertama ada Jalu Aditya, lalu yang kedua ada Rayadi Saidan, yang ketiga ada Andika Saputra, yang keempat ada Sabila Renata, yang kelima ada Nurmadianti, dan terakhir ada Najwa Alisa. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Kami akan mengulas secara singkat bagaimana proses lahirnya Pancasila dan mengapa nilai-nilai Pancasila penting bagi bahasa Indonesia. Langsung aja yuk kita simak videonya. Pancasila bukan hanya sila yang kita hafalkan sejak sekolah, tetapi merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang dan penuh perbedaan pendapat. Para pendiri bangsa datang dari latar belakang yang beragam. Namun, mereka mampu duduk bersama, berdiskusi, dan mencari titik temu demi masa depan Indonesia. Melalui pembahasan sejarah lahirnya Pancasila, kita bisa melihat bahwa persatuan bangsa Indonesia dibangun dari keberagaman. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memahami bagaimana Pancasila dirumuskan hingga akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jika kita analisis lebih dalam, proses perumusan Pancasila menunjukkan kemampuan luar biasa para pendiri bangsa dalam menyatukan perbedaan. Mereka tidak memaksakan kehendak, melainkan mengedepankan musyawarah dan kepentingan bersama. Setiap tokoh memiliki pendekatan yang berbeda. Contohnya, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan secara praktis dengan 5 asas dan rancangan undang-undang dasar. Supomo menggunakan pendekatan teori negara integralistik, sementara Soekarno menyusun konsep paling sistematis dan menamainya Pancasila, bahkan merumuskannya menjadi Trisila dan Ekasila. Perdebatan terbesar terjadi pada rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Namun, demi persatuan bangsa, disepakati perubahannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila diterima karena dirumuskan secara inklusif, tidak berpihak pada satu golongan, dan benar-benar menjadi konsensus nasional. Proses lahirnya Pancasila dapat dilihat sebagai contoh nyata praktik musyawarah dalam sejarah Indonesia. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 menjadi ruang dialog bagi berbagai gagasan dasar negara. Muhammad Yamin berbicara pada tanggal 29 Mei, Supomo pada tanggal 31 Mei, dan I.S. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan pidato bersejarahnya. Namun, sidang ini belum menghasilkan kesepakatan final. Karena itu dibentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang menyusun Piagam Jakarta. Setelah proklamasi, PPKI kembali melakukan perubahan penting terhadap sila pertama demi menjaga persatuan nasional. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Pancasila lahir bukan melalui paksaan, melainkan dialog, kompromi, dan semangat kebangsaan. Menariknya, nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah tercermin dalam proses perumusannya. Nilai ketuhanan terlihat dari upaya mencari rumusan sila pertama yang menghormati seluruh agama. Nilai kemanusiaan tampak dari cara para tokoh berdiskusi secara santun dan beradab. Nilai persatuan tercermin dari kesediaan mengalah demi kepentingan bangsa. Nilai kerakyatan terlihat melalui musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dan nilai keadilan sosial tercermin dari tujuan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang adil dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai kesimpulan, sejarah lahirnya Pancasila membuktikan bahwa dasar negara Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang penuh musyawarah dan kompromi. Pancasila lahir sebagai hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang menempatkan persatuan dan kepentingan nasional di atas segalanya. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga ideologi pemersatu bangsa yang tetap relevan hingga saat ini. Memahami sejarah lahirnya Pancasila penting agar kita mampu menghargai perjuangan para pendiri bangsa dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan bersama.